Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bu Kartina Natalilova, SE, MSI. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan mengenai PSAK 103. Sebelum mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sri Oktavia Lestari dengan NIM 2023-759. Saya Kirani Yudia Putri dengan NIM 2023-779. Saya Salsa Bella Nuraini dengan NIM 2003-782. Oke, yang pertama itu tujuan. Biasanya itu kayak tujuan untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding dari informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam LK-nya mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Ya. Nah, sehingga di akhir prinsip dan persyaratan tentang bagaimana pihak pengakuisisi itu ada tiga. Yang pertama itu kayak mencetak selebritas dan kepentingan pengendali pada nilai wajar. Terus yang kedua itu mengakui goodwill atau keuntungan pembelian dengan diskon sesuai selisih harga beli dan nilai aset bersih. Terus selanjutnya mengungkapkan informasi penting terkait akuisisi agar laporan keuangan transparan. Next. Nah, pasal 103 ini menekankan bahwa perusahaan itu harus memastikan apakah suatu transaksi adalah kombinasi bisnis atau hanya pembelian aset suatu transaksi dianggap kombinasi bisnis jika aset liabilitas yang diperoleh sudah membentuk bisnis yang lengkap. Next. Identifikasi kombinasi bisnis. Jadi kombinasi bisnis terjadi ketika pengakuisisi memperoleh pengendalian atas suatu bisnis baik dengan memberikan imbalan maupun tanpa imbalan. Pengendalian bisa diperoleh melalui pembayaran kas atau aset penanggung liabilitas, penerbitan saham, kombinasi beberapa imbalan atau pengaturan kontraktual tanpa pembayaran. Intinya selama pengendalian berpindah itu adalah kombinasi bisnis. Next. Nah, metode akuisisi PSK 1308-09. Jadi PSK menjelaskan bahwa setiap kombinasi bisnis harus dicetak menggunakan metode akuisisi. Nah, itu ada 4 yang memang pertama itu mengidentifikasi pihak akuisisi, yaitu menentukan perusahaan mana yang bertindak sebagai pembelian atau pihak yang memperoleh pengendalian. Terus yang kedua itu menentukan tanggal akuisisi, yaitu tanggal ketika pengakuisisi secara resmi mendapat pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Terus yang ketiga itu mengakui dan mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh liabilitas yang diambil serta kepentingan pengendali mendapatkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Terus apa mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan pembelian diskon yang muncul dan selisih antara imbalan yang diberikan. Dan begitu PSAK harus 3.06. Jadi itu menjelaskan bahwa dalam setiap kombinasi bisnis harus ada satu entitas yang ditetapkan sebagai pihak yang pengakuisisi. Artinya dari 2 atau lebih entitas yang bergabung perlu ditentukan siapa yang dianggap sebagai pihak yang memperoleh pengendalian dan memimpin proses akuisisi. Selanjutnya. PSAK 103.07, yaitu menjelaskan bahwa untuk menentukan pihak pengakuisisi entitas harus menggunakan pedoman dalam PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasi. Dalam pedoman tersebut, pihak pengakuisisi adalah entitas yang memperoleh pengendalian atas entitas lain sebagai pihak yang diakuisisi. Jadi itu faktor-faktor tambahan yang dijelaskan dalam paragraf PP sampai PP 14 sampai PP 18. Faktor-faktor ini itu membantu menilai siapa yang sebenarnya memiliki pengendalian dalam transaksi tersebut. Nah, di sini tuh ada penentuan tanggal akuisisi. Nah, tanggal pihak pengakuisisi itu memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Nah, tanggal pihak pengakuisisi ini secara hukum tuh mengalihkan imbalan, memperoleh aset, dan juga mengambil alih liabilities pihak yang diakuisisi, yaitu pada tanggal penutupan. Next, di sini juga ada yang namanya pengukuran dan pengakuan. Pengakuan dan pengukuran. Next. Nah, di pengakuan tuh dijelasin dalam PSAK 103 dari kombinasi bisnis tuh mengacu pada proses pencatatan suatu transaksi atau peristiwa pada laporan keuangan. Nah, ketika terjadinya kombinasi bisnis tuh seperti akuisisi ataupun merger, berbagai elemen harus diakuisisi nih sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Di mana unsur-unsurnya tuh yang pertama ada aset teridentifikasi yang diperoleh, 2 itu liabilities yang diambil, 3 itu kepentingan non-pengendali pihak diakuisisi. Nah, unsur-unsur ini tuh terpisah dari goodwill yang ada. Lalu, di sini ada pengecualian dari prinsip pengakuan. Nah, di sini tuh sesuai dalam standar PSAK 57, di mana liabilities contingency itu merupakan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya itu menjadi pasti dengan terjadi ataupun tidak terjadinya peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya tuh berada dalam kendali entitas.
Nah, dalam liabilities contingency itu dia tuh memiliki ciri-ciri nih, timbul dari peristiwa masa lalu. Nah, keberadaannya itu juga tergantung pada masa depan sesuai. Nah, pengakuisisi itu mengukur teridentifikasinya yang diperoleh dan liabilities yang diambil alih sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Lalu ada PSAK 103.53 terkait dengan biaya terkait akuisisi, di mana tuh adalah biaya yang dikeluarkan pihak pengakuisisi ini dalam rangka kombinasi bisnis. Nah, pihak pengakuisisi juga mencatat biaya akuisisi sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi ataupun jasa diterima dengan satu pengecualian. Nah, pengecualian dari prinsip pengakuan itu terdiri dari yang pertama, hak yang diperoleh kembali. Maksudnya tuh hak-hak yang sudah diberikan tuh ditarik kembali. Yang kedua tuh ada transaksi pembayaran berbasis saham. Jadi itu maksudnya pembayaran itu dilakukan dengan menggunakan saham sebagai alat pembayarannya. Yang ketiga itu ada aset yang dimiliki untuk dijual, di mana aset yang dimiliki seseorang tuh dengan tujuan untuk dijual kembali. Lalu ada pengecualian dari prinsip pengakuan dan pengukuran, dia itu ada pajak penghasilan PSAK 46, dia itu dibayarkan atas penghasilan yang diperoleh. Yang kedua ada imbalan kerja atau PSAK 24, dia itu adalah imbalan yang diterima oleh karyawan atas pekerjaannya. Yang ketiga ada aset indemnifikasi atau dijaminkan. Aset itu dijaminkan oleh pihak lain. Dan yang terakhir adalah sewa di mana pihak yang diakuisisi itu merupakan penyewanya. Next. Baik, selanjutnya ada pembelian dengan diskon, yaitu suatu kombinasi bisnis di mana jumlah dalam paragraf 32 poin B melebihi jumlah gabungan dari jumlah yang diatur dalam paragraf 32 poin A dapat terjadi karena penjual itu terpaksa atau terjadi karena pihak penjual itu melakukan akibat paksaan. Nah, di poin A, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. B, kepentingan penon pengendali pada pihak akuisisi jika ada. Yang ketiga, untuk dilakukan kombinasi bisnis yang secara bertahap, kepentingan ekuitas pihak pengakuisisi yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi, dan yang terakhir, imbalan yang dialihkan. Lalu, imbalan yang dialihkan itu diukur dengan nilai wajar, penjumlahan seluruh aset yang dialihkan pengakuisisi liabilitas yang diakui pengakuisisi, dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh pengakuisisi. Yang ketiga ada penghargaan karyawan, dan nilai tercatat imbalan yang dialihkan dinilai dengan wajar, atau keuntungan dan kerugian pada tanggal akuisisi, kecuali tetap berada dalam identitas, yaitu tidak boleh diakui. Lalu, pencatatan akuntansi setelah pengakuan. Jadi, PSAK ini tuh memberikan pedoman atas akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal untuk aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis, yaitu hak yang diperoleh kembali, liabilitas kontingensi yang diakui pada tanggal akuisisi, aset indemnifikasi, dan imbalan kontingensi. Adapun hak yang diperoleh kembali yaitu diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi selama sisa periode kontraktual yang mendasari kontrak tersebut. Nilai tercatat sebagai dasar untuk menentukan keuntungan dan kerugian jika dijual. Lalu liabilitas kontingensi yang diakui pada tanggal akuisisi diakui selama belum kadaluarsa atau dibatalkan sebesar nilai yang lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya diakui menurut PSAK 57, jumlah yang pada awalnya diakui dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Aset indemnification yaitu mengukur aset indemnifikasi yang diakui dengan dasar yang sama dengan liabilitas suatu aset yang dijamin. Lalu untuk aset indemnifikasi yang setelah di pengakuan awalnya tidak diukur pada nilai wajarnya dan pihak pengakuisisi menghentikan pengakuan ketika pihak pengakuisisi mengambil aset, menjualnya atau kehilangan atasnya. Lalu imbalan kontingensi, yang pertama ada ekuitas, tidak diukur kembali dan penyelesaiannya diperhitungkan dalam ekuitas. Yang kedua, instrumen keuangan PSAK 55 diukur dengan nilai wajar yaitu munculnya keuntungan atau kerugian. Lalu yang ketiga, tidak termasuk instrumen keuangan PSAK 57. Eee, Pengungkapan, pihak pengakuisisi itu mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi, yaitu selama periode pelaporan berjalan atau setelah akhir periode pelaporan tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Untuk mencapai tujuan dalam paragraf 59, pihak pengakuisisi itu mengungkapkan informasi yang diatur dalam paragraf PP 64 sampai 66. 61, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk evaluasi dampak keuangan dari penyelesaian yang diakui pada periode pelaporan. 62, untuk memenuhi tujuan pada paragraf 61, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang diatur dalam paragraf 67, lalu 63, jika pengungkapan spesifik yang disyaratkan pada PSAK ini dan SAK tidak mencapai tujuan yang ditentukan dalam paragraf 59 dan 61, maka pihak pengakuisisi mengungkapkan seluruh informasi tambahan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.